Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa Allah muliakan, izinkan saya Heru Kusuma Hadi mengawali majelis kita di kesempatan subuh kali ini, bukur kali ini, dan juga tentunya majelis yang penuh dengan ukhuwah silaturahim di antara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-fardus samad alladzi lam yattakhidh sahibata wala waladan wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saya ucapkan ucapan salam, sapa, sayang, cinta untuk seluruh jamaah di Masjid Al-Hidayah ini dengan ucapan salam sayang cinta para ahli surga. Uhayikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semoga dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Wali Kota Probolinggo dan juga yang mewakili jajaran dari Polres Kota Probolinggo ataupun yang mewakili, dan juga tentunya Sohibul Bait dari jajaran pimpinan Kodim 0820 Kota Probolinggo, para pengurus Dewan Dakwah Kota Probolinggo, dan tentunya seluruh jamaah sholat berjamaah di waktu subuh kali ini, dan juga tentunya adik-adik yang saya cintai yang Masya Allah subuh-subuh adik-adik ke masjid. Adik usianya berapa? Umur berapa tahun? 10? Oh Masya Allah 10 tahun. Ada yang di bawah 10 tahun hadir di waktu subuh kali ini? Ada. Berapa adik? Oh 4 tahun, tapi yang jawab iya. Oh ada adik di belakang sana. Oh Masya Allah. Adik habis umroh ya? Kok rambutnya habis tahallul ya? Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya membincangkan tentang sebuah tema anak tua versus anak muda. Coba dilanjutkan. Next. Para jamaah yang Allah muliakan. Next, operatornya. Iya. Wah, ini harus fokus ini operatornya ya. Iya, mohon maaf. Inilah saya membahas tentang tadabbur surat yang ke-46 ayat yang ke-15, surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Namun sebelumnya tadi sudah sekelumit saya diinformasikan terkait bagaimana jamaah di kota Probolinggo ini yang Masya Allah. Maka izinkan saya juga mengenalkan diri saya. Next. Diri saya sering saya sebut sebagai guru di luar kelas. Jadi kalau di sini ada Bapak Ibu guru, saya sama dengan seprofesi panjenengan, cuma saya lebih memilih guru di luar kelas. Basic saya adalah guru. Saya guru TPQ, guru SD, guru SMP, guru SMA, dan saya kemudian dosen. Tapi agak unik dosennya. Saya dosen mata kuliah agama Islam, tetapi untuk mahasiswa-mahasiswi saya yang beragama tidak Islam, karena saya mengajar di sekolah namanya Sin Vincentius A. Paulo, yaitu kalau di Surabaya dikenal dengan RKZ, rumah sakit ada stikesnya. Saya jadi dosen di situ. Pun juga dari inspirasi teman-teman Katolik tersebut, saya kemudian terjun di teman-teman HIV survivor. Jadi saya mengumpulkan teman-teman yang divonis AIDS
bukan untuk mencaci maki mereka, bukan untuk mendiskreditkan mereka, bukan untuk memarginalkan saudara-saudara kita, tapi saya ingin berbagi terkait dengan kebaikan kepada teman-teman yang divonis HIV atau AIDS. Maka kita mengumpulkan ada di Surabaya, Jogja, Semarang, dan juga ada yang di Jakarta. Pun juga saya tadi diinfokan adalah family counselor di Surabaya, maka disinilah saya akan banyak berbicara. Izin mohon ridhonya, mohon keikhlasannya untuk saya berada di atasnya panjenengan. Wabil khusus di sini saya yakin ada para alim, para ulama, para kiai, para asatid. Sekali lagi izin karena saya disuruh. Jadi di sini saya hanya laki-laki panggilan, Pak. Saya dipanggil sama Dewan Dakwah Kota Probolinggo, jadi saya datang ke sini. Izin saya berada di atas panggung ini untuk menyampaikan sharing ini. Next. Saya awali dengan mohon izin. Bapak dan Ibu, adik-adik, suka punya pilihan atau tidak punya pilihan? Gimana, Pak? Suka punya pilihan atau tidak punya pilihan? Lebih suka yang mana? Punya pilihan. Next. Kalau disuruh milih, panjenengan milih yang mana dalam doa mengawali majelis kita ini? Semoga majelis kita penuh dengan keberkahan Allah. Mohon dipilih karena panjenengan suka memilih. Kita awali majelis kita dengan doa apa? A. Subhanaka la ilma lana, atau B. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. A atau B? A. Bener ya? Kalau nanti saya lihat ada yang daripada nanti tidurnya nggak pakai doa, mendingan dari awal monggo mau pakai subhanaka la ilma lana atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Saya tetap menghormati kondisi panjenengan yang mungkin sudah bangun dari jam 2 tadi. Ya, Masya Allah. Saya datang tadi di Kota Probolinggo jam 9:30. Lalu diajak ngobrol sama teman-teman Dewan Dakwah. Lalu saya melanjutkan ngedit slide materi ini sampai jam 12. Lalu tadi bangun jam 2:30. Yang pasti saya senasib dengan panjenengan yang ngantuk. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, panjenengan insya Allah sudah hafal doa ini, tapi untuk keterikatan hati kita masing-masing, mohon sarang-sarang, mohon bersama-sama kita melafalkan doa yang termaktub pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-32. Mohon diikuti Bapak dan Ibu para jamaah, sekali lagi mohon diikuti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami fahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Baqarah ayat yang ke-32. Bapak dan Ibu, adik-adik yang semoga Allah karuniai lapis-lapis keberkahan dalam hidup. Berbicara tentang anak tua versus anak muda, tapi tetap pada sebuah pilihan. Next. Saya kembali bertanya kepada panjenengan semua di sini. Tadi suka memilih. Milih yang mana, Pak? Milih yang mana? Dua. Apa emang itu, Pak? Tahu juga di sini ya, Alpat ya. Masya Allah. Bapak dan Ibu, adik-adik, kenapa kita suka punya pilihan? Karena kita pasti ingin memilih yang terbaik. Itu alasan yang paling logis yang bisa diterima oleh akal. Kenapa kita suka punya pilihan? Karena kita ingin memilih yang terbaik. Tapi misal yang bawah, yang kita nggak punya pilihan, saya ulangi lagi, yang kita nggak punya pilihan, tapi sebenarnya Allah yang memilihkan. Punya pilihan atau tidak punya pilihan? Kita jawabnya punya.
Tetapi kalau yang tidak punya pilihan itu, kita nggak punya milih, nggak bisa milih, tapi Allah yang milihkan. Panjenengan milih yang mana? Pilihan Allah. Tapi menariknya, pilihan kita terbaik, pilihan Allah terbaik. Pertanyaan saya, terbaik versus terbaik, terbaik menurut kita atau terbaik menurut Allah? Menurut Allah. Berarti yang panjenengan pilih yang mana? 1, 2, apa 3? Kalau Allah ngasih yang merah, bersyukur, alhamdulillah. Makanya saya tulis di situ, bal tu sirunal wal akhiratu. Yang lebih mahal, yang lebih baik kalau digambar ini apa? 2. Alphard lebih mahal, lebih baik dibandingkan yang 2. Berarti kalau panjenengan bisa beli Alphard, berarti panjenengan bisa beli 1 dan 3. Kalau panjenengan bisa beli Alphard, bisa nih beli Alphard, berarti panjenengan bisa beli nomor 1 dan nomor 3, bisa beli Alia, bisa beli Innova. Berarti kalau panjenengan mengutamakan akhirat, berarti panjenengan sebenarnya bisa membeli dunia. Kalau kita mengutamakan akhirat, Pak, dunia dapat. Karena yang mahal itu yang tidak tampak. Apa akhirat? Karena akhirat wilayah gaib. Sesuatu yang tidak tampak itu lebih mahal. 1, berkah. 2, rahmat. Adik-adik masuk masjid ini baca doa. Apa doanya, Dik? Dik? Allahumma tahli abwaba rahmatik. Pinginnya dapat apa, Pak? Rahmat. Masuk masjid, rahmat kelihatan? Allah? Rahmatnya Allah kelihatan, Pak? Enggak, Pak, rahmat yang kelihatan. Rahmat, berkah, ampunan dosa, inayahnya Allah, hidayahnya Allah, itu wilayah gaib, tapi itu yang mahal ketimbang yang tampak. Suatu saat saya diundang oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang. Saya datang ke KBRI dan masyarakat Indonesia di Tokyo, Jepang. 10 hari saya di sana, Pak. Sebelumnya saya mengundang motivator dari Jakarta ke Surabaya. Hamin 4 hari saya mengundang motivator dari Jakarta ke Surabaya untuk mengisi 2 jam motivator ini. Lah kok dilalah amplope, Pak, sama. Saya berikan ke motivator itu sekian double digit, hanya 2 jam. Saya dari Jepang 10 hari, angkanya sama dengan motivator itu. Bedanya cuma motivatornya rupiah, saya yen. Yen ono, yen gak ono. Kok yo sama? Kalau secara akal yang rugi siapa, Pak? Saya apa motivator? Saya. 10 hari hasilnya sama dengan yang 2 jam. Tapi apa yang terjadi? Kata almarhum kiai saya Muhammad Maksum Yusuf di Ponorogo, beliau berucap, apapun yang kamu dapati, hitung semuanya, tapi awali, jangan hitung-hitungan. Kalau engkau mengawali sesuatu, jangan hitung-hitungan. Kalau bahasa kita ikhlas. Sedekah, janji Allah 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. Ketika kita infak 1000, nggak usah minta 700.000 sama Allah. Ya Allah, katanya kalau infak 700 kali lipat, ya Allah. Oh, baik ya Allah. 1000 dimasukkan. Berharap 700.000, nggak usah hitung-hitungan. Tapi kalau sudah dapat, hitung semuanya. Walhasil yang saya hitung bukan yennya saja, Pak. Yang saya hitung tiket pesawat. Saya dari Surabaya ke Jakarta, ke Kyoto, kemudian balik lagi. Ternyata saya hitung, saya dapat 17 juta. Tapi duitnya nggak ada. Saya cuma dapat 2 lembar tiket, tapi seharga 17. Saya di sana diantar pakai Velfire. Saya cek di Surabaya, nyewa Velfire 2,5 juta, kalikan 10, saya dapat berapa seharusnya, Pak? 25.
Semuanya saya hitung, makan saya hitung, penginapan saya hitung, tapi memang nggak ada materinya. Sampai dikasih sama ibu-ibu pengajian, Bu, saya itu tas besar dikasih ke saya, Ustadz ini untuk Ustadz. Mohon maaf Bu, saya nggak bisa nerima. Loh kenapa Pak Ustadz? Nggak suka ya? Bukan nggak suka Bu, itu tasnya perempuan. Maksud saya bawa gini? Oh bukan Pak Ustadz, ini untuk istrinya Pak Ustadz. Oh bilang Bu kalau untuk istri ya. Loh itu pun loh saya cek harganya berapa, saya jumlahkan, saya tidak mendapatkan double digit Pak, saya mendapatkan 3 digit, cuma tidak kelihatan. Yang kelihatan yang itu tadi, yen ono yen gak ono. Berarti yang mahal yang tidak tampak. Itulah berkah Allah, rahmat Allah. Semoga Allah meridhai dan memberkahi majelis kita. Next, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihan yang ingin saya sampaikan. Saya cepat, next lagi. Pesan yang ingin saya berbagi di kesempatan subuh kali ini adalah kita mencoba memahami pesan Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Saya ulangi lagi, 465 berapa Pak? 465 berapa Bu? Baik, memahami pesan. Saya nggak minta panjenengan membaca terjemahan, karena yang namanya ayat atau dalil itu adalah paling inti memahami pesannya. Dalam kitab-kitab turos, kitab-kitab klasik, definisi dalil adalah mayumkinu at-tawassulu bi sahih nadri fihi ila matlubi khabari. Intinya adalah bagaimana engkau meramu sebuah dalil yang bisa engkau dapatkan sebuah pesannya. Karena apa? Karena kalau kalimat itu bisa jadi beda dengan pesannya. Contoh, seorang istri jalan-jalan sama suaminya, kalimat istrinya bilang gini Pak, Papa sini yo, di sebuah toko. Ibunya, istrinya bilang, Papa sini, tas iki apik yo, tas iki apik yo. Bu, jangan jawab dulu, saya nanya bapak-bapak dulu ya. Pak, ini kalimat apa? Tolong jawab. Kalimat informasi, kalimat nanya, atau kalimat minta? Minta, tapi nggak ada kata minta. Adanya kan kalimat informasi. Pak, tas iki apik yo. Si istri menginformasikan ke suami, tas ini bagus. Atau si istri nanya sama suaminya, tas ini bagus apa tidak. Berarti kalau nggak kalimat informasi, kalimat nanya. Tapi aslinya pesan kalimat ini apa Bu? Loh, leres tak Bu? Minta. Kalau minta kalimatnya gimana Pak? Pak, dang tuh kok no api iki Pak. Lah suami nggak paham kalimat itu pesannya. Pak, tas iki api yo. Oh iya. Maka kalimat paling penting itu adalah pesan. Contoh kalimat ini Pak, saya ngetes saja. Menurut panjenengan pesannya apa? Next, KDRT. Pesannya apa Pak? Ya, kekerasan dalam? Bukan. KDRT itu katanya anak-anak muda. Mana anak muda? Yang belum nikah? Angkat tangan. Wih, mana anak muda? Oh itu. Ini operator anak muda. Belum nikah? Belum nikah? Bapak-bapak? Belum 2. Ini belum sama sekali, belum 2. Saya Bapak Ibu, alhamdulillah istri saya itu 4 anaknya. Alhamdulillah istri saya itu 4 anaknya. Kenapa? Karena masih koma. Alhamdulillah istri saya 4, anaknya. Beda kalau titik. Istri saya 4 titik. Oh bahaya saya Pak, nggak bisa pulang ini. Soalnya saya kesini bersama dengan istri ini. Makanya nanti kalau istri saya dengar kan, waduh. KDRT itu bukan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT itu kata operator kita itu
K ketika, D daku, R rapuh, T tanpamu. Ketika daku rapuh tanpamu. Kalau bahasanya ibu-ibu, KDRT. K kurang, D duit, R ribut, T terus. Kurang duit, ribut. Kata bapak-bapak, KDRT itu apa? K kebanyakan duit, ribut terus. Tapi yang bahaya KDRT itu adalah kebahagiaan dalam rumah tetangga. Wah, itu bahaya itu, Pak. Next, Mas. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maksud saya kalau ingin memahami sesuatu, next. Kalau ingin memahami sesuatu kalimat, maka fahami pesannya. Tuh banyak KDRT, Pak. Ya. Kalau saya ditanya KDRT itu apa? Keharmonisan dalam rumah tangga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya maksud, poin pertama, kita mencoba memahami pesan, bukan cukup terjemahan. Kenapa? Kalau ini terjemahannya, surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Next, Mas. Al-Ahqaf ayat ke-15. Bapak dan Ibu mohon diikuti. Sekali lagi Bapak Ibu mohon diikuti. Yang warna kuning bawah itu doanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Nah, setelah itu kemudian doa. Bapak Ibu mohon diikuti apa yang saya lafalkan. Kita melafalkan doa yang termaktub pada surat yang ke-46 ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardo wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa ini ada kemiripan dengan doanya Nabi Sulaiman di surat An-Naml. Coba next lagi, Mas. Ada kemiripan, Pak. Kalau yang di surat Al-Ahqaf itu bedanya pada kata-kata wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah keturunan. Tapi kalau untuk doanya Nabi Sulaiman, wa adkhilni, masukkan aku dengan rahmatmu ya Allah. Tapi yang atasnya sama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan, izin untuk para anak tua. Kalau saya di Surabaya, Bapak dan Ibu memanggil ini adalah anak tua. Kenapa saya panggil anak tua? Karena panjenengan meskipun punya anak, panjenengan tetaplah seorang anak. Panjenengan meskipun punya anak 3, anak 4, anak 5, tapi panjenengan masih punya orang tua, baik yang masih hidup atau meninggal. Kenapa ayat ini menyebutkan ketika mereka usianya 40 tahun diminta berdoa ini? Berarti kalau anak usia 40 tahun, berarti anak itu sudah punya anak. Usia saya sudah 40 tahun ke atas, meskipun wajah saya hampir sama dengan beliau, operator ya, Masya Allah. Cuma kita beda nasib, nasab apa nisab? Nasib ya? Oh iya. Soalnya katanya itu kalau umroh atau haji itu ada haji nasab, haji nisab, haji nasib. Kalau nisab itu berarti hartanya sudah cukup, dia berangkat dengan hartanya. Ada haji nasab, diberangkatkan sama keluar. Paling enak haji nasib. Tiba-tiba nanti DKM Masjid Al Hidayah bikin umroh gratis, kan gitu ya. Oh, nanti diberangkatkan oleh. Makanya kita doakan semoga DKM Masjid Al Hidayah selalu mendapatkan keberkahan, kelimpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak-bapak,
Kodim ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang usianya 40 tahun, berarti posisinya saat ini orang, tapi kita juga anak. Pertanyaan saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah jadi anak tua atau orang tua, lebih sering mendoakan siapa? Anaknya atau orang tuanya? Ayo jujur. Hah? Oke, nanti kita jawab. Next mas, biar agak cepat. Next lagi. Begini, yang ingin saya sampaikan terkait dengan pilihan tadi yang saya katakan, kalau yang di atas pilihan kita terbaik, di bawah pilihan kita yang terbaik, yang di bawah pilihan Allah yang terbaik. Saya ulangi lagi, kita punya pilihan, itu pilihan kita, tapi kita nggak punya pilihan, itu Allah yang memilihkan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah Bapak dan Ibu, di poin ini, maaf, saya kalau panjenengan lihat, waktu saya mau menikah, saya memilih calon istri saya itu kira-kira berapa pilihan, Mas? Nggak usah digerakkan ya, nggak usah digerakkan. Mas yang fokus ke saya. Saya dulu waktu mau menikah, kira-kira punya banyak pilihan atau sedikit pilihan? Dengan wajah saya yang seperti ini, banyak pilihan. Saya suka memilih, maka waktu itu banyak pilihan, Pak. Saya ini waktu mau memilih istri, Masya Allah, A, B, C atau D yang saya pilih. Walhasil saya milih satu, jadi istri saya. Siapa yang memilih itu Pak? Pilihan saya, bukan pilihan Allah, pilihan saya. Walhasil saya punya istri, menjadi suami istri. Bisa jadi waktu saya memilih, saya menganggap dia yang terbaik, saya merasa cocok, tapi dengan perjalanan waktu bisa jadi yang cocok jadi cok. Apa yang terjadi? Suami istri ketika dia memilih dari pilihan dia, mungkin itu yang terbaik, tapi dalam perjalanan waktu terjadi cekcok, terjadi masalah, konflik, pisah. Si suami menikah lagi, si istri menikah lagi. Berarti hubungan itu bisa putus, padahal kita yang memilih. Itu kalau pasangan, orang tua turun ke bawah, Allah yang milihkan. Kalau saya jadi suami, pingin jadi ayah, maka saya harus punya anak. Pertanyaan saya bisa milih anak apa enggak Pak? Enggak bisa Pak. Mohon maaf kalau di sini ada dokter spesialis obgyn, SPOG. Saya sudah bertanya beberapa kali ke dokter-dokter spesialis obgyn di Surabaya, mulai Husada Utama, mulai kemudian di belakangnya Siloam itu. Kalau ada janin kelihatan ininya di USG, janin itu diprediksikan jenis kelaminnya laki-laki, tapi ketika lahir bisa jadi perempuan. Karena dokter tidak berani mengatakan kalau kelihatan ini 100% itu laki-laki, nggak berani. Kalau di Surabaya paling ngomongnya 80%, 90%. Kenapa? Surat ke-31, surat Luqman ayat ke-34, Allah menyatakan wa ya'lamu ma fil arham. Allah itu yang lebih tahu apa yang di dalam rahim. Maka kalau anak bukan pilihan kita, dan menariknya anak juga nggak memilih kita, bapaknya, ibunya. Masa anak, ya Allah, tiupkanlah ruhku ke dalam janin seorang istri yang suaminya adalah yang kaya raya, yang statusnya tinggi dan lain sebagainya. Kita nggak bisa milih anak, anak nggak bisa milih kita, karena anak adalah pilihan Allah. Yang bawah itu Pak, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, surat Al-Qasas. Allah yang menciptakan dan Allah yang memilihkan. Yang ini cocok untuk kamu, ini cocok untuk kamu. Maka next, kalau ada sebuah kalimat ini, tolong difahami pesannya Bapak dan Ibu. Saya bacakan kalimatnya. Anak tidak meminta, orang tua yang meminta. Kita nggak bisa memilih anak, tapi kita bisa meminta. Tapi namanya anak nggak pernah meminta untuk menjadi seorang anak.
Maka titiknya di sini apa? Yang ini saya sampaikan. Saya ini bergelut, Bapak dan Ibu, adik-adik. Saya ini mohon maaf kata teman-teman kami di dunia dakwah, saya ini ustadz suram, ustadz kelam, ustadz hitam. Kenapa? Itu tadi yang saya ceritakan. Saya kumpulnya sama teman-teman HIV. Adakah yang mau menemani mereka? Saya yakin tidak. Kenapa kok saya temani teman-teman HIV ini? Karena tidak semua mereka yang divonis HIV itu pelaku, tapi banyak korban. Bahkan di Surabaya itu yang mengambil obat ARV itu adalah istri-istri yang baru nikah, Pak. Karena suaminya nggak cerita kalau suaminya itu HIV. Lalu kemudian menularkan ke istrinya. Lah istrinya ini mohon maaf, pelaku apa korban? Korban. Masa korban kita caci, kita maki dan lain sebagainya. Wilayah-wilayah ini memang wilayah yang menurut masyarakat itu memang agak-agak gimana gitu. Tapi kita tahu bahwasanya pemerintah kita tetap galak untuk bagaimana mencegah HIV. Maka saya pun juga di dunia itu, yaitu ingin mencegah penyebaran HIV. Tentunya dengan style saya, yang saya datang ke kafe, kemudian ke kedai, warkop, ngobrol sama teman-teman itu. 2 hari yang lalu saya dapat cerita dari teman kami HIV, Pak. Masya Allah, mereka itu jadi guru-guru saya. Meskipun dia mungkin punya masa kelam yang tidak baik, mungkin dia punya masa lalu yang suram, tapi ternyata ketika dia sudah mendekat ke Allah, dia bisa jadi guru bagi kehidupan bagi kita. Contoh nih, kemarin dia bilang, Ustadz, saya agak-agak marah sama Allah awalnya, Pak, 2 bulan yang lalu. Kenapa? Saya minta disembuhkan, dikasih tambahan penyakit, leukemia, kanker darah. Ustadz, saya minta sama Allah disembuhkan, malah kok dikasih penyakit. Saya agak hilang harapan sama Allah. Tapi yang terjadi, cuma sabar 2 bulan saja muncul. Ternyata setelah dicek medis, sel kanker leukemianya itu tidur, Pak. Dan ternyata apa? Secara medis ini ternyata memakan replika sel darah putih yang itu dibuat oleh HIV. Intinya gampangnya, leukemia sama HIV tarung. Maka dia saya ajak kemana-mana itu sehat-sehat saja. Akhirnya dia tambah yakin sama Allah lagi. Lah kalau kayak gini, mohon maaf, kita mungkin kalau kena leukemia bisa jadi drop, dia tambah semangat. Ternyata memang ujian itu benar kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan teman-teman inilah yang memberikan saya sebuah pemahaman terkait dalil. Dalil saya mungkin hafal, saya mungkin mengerti, tapi realita kehidupan dalil itu adalah dari teman-teman ini yang mengajarkan tentang kehidupan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saya banyak berinteraksi dengan anak-anak muda, memang anak-anak ini banyak masalah, Pak. Kalau di Probolinggo insya Allah enggak, di Surabaya ya 50-50 lah. Pertanyaan saya, ada seorang ibu-ibu yang datang ke saya, Ustaz, stres saya itu didik anak, capek Ustaz didik anak zaman sekarang. Saya cuma jawab sederhana, Bu, lebih capek mereka yang sedang mengusahakan punya anak. Secapek-capeknya kita mendidik anak, Bapak Ibu, lebih capek saudara-saudari kita yang sedang mengusahakan punya anak. Habis ratusan juta untuk bayi tabung, untuk inseminasi dan lain sebagainya. Belum lagi kemudian mereka itu gelo dan lain sebagainya. Kita yang sudah punya anak sudah di atas level. Tapi jangan berasa orang yang sudah punya anak lebih aman. Kenapa? Ada pertanggung jawaban. Yang belum punya anak husnuzon saja, lebih aman daripada yang sudah punya anak. Tinggal sudut pandangnya saja yang dibuat positif. Tapi ingin saya sampaikan karena temanya adalah anak tua dan anak muda, secapek-capeknya kita mendidik anak, kita harus tetap bersyukur karena punya anak. Karena anak tidak meminta, kita yang meminta sama Allah. Ya Allah, keturunan, ya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka tadi saya tanya, Bapak dan Ibu, anak tua, mohon maaf nih, panjenengan anak tua, sering mendoakan orang tua apa anak, Pak? Anak orang tua? Dua-duanya. Seringnya yang saya tanya, Pak. Coba pilih. Next. Anak apa orang tua? Next. 3 kali. Ya. Lagi. Coba lagi. Lagi. Nah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang paling banyak di Al-Qur'an doa anak ke orang tua atau orang tua ke anak? Ya? Orang tua ke anak. Rabbana hab, orang tua ke anak. Rabbi habli, orang tua ke anak. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Doa orang tua ke anak. Doa anak ke orang tua? Satu. Iku pun yo jarang-jarang diomong nombe anak gawe wong tuane, Pak. Saya ditanya, Ustaz, logikanya gimana? Loh iya, anak itu jarang mendoakan orang tuanya yang sering mendoakan anaknya. Maka di Al-Qur'an itu banyak. Kenapa? Karena fitrah orang tua itu senang mendoakan anak. Makanya sama Allah dikasih banyak pilihan. Oh, supaya nggak bosen, pakai Robbi ja'alni muqimas shalah. Oh, pakai ini Rabbana inni askantu. Pakai ini. Kalau orang tua nggak pernah bosen doakan anak, tapi anak doakan orang tua, sudah saya survei kok, anak muda, anak remaja, doa orang tua, yo doa Ustaz. Kapan ya? Dikasih satu saja nggak berdoa, apalagi kalau dikasih banyak. Gampangnya yang ingin pesan yang kami sampaikan Bapak dan Ibu, surat Al-Ahqaf, mereka yang usianya 40 tahun diminta mendoakan orang tuanya. Karena ayat ini sindiran bagi kita yang usianya 40 tahun, punya anak, punya orang tua. Kita lebih banyak membuat lafal-lafal doa untuk anak. Ke orang tua kita jarang. Kenapa? Bisa jadi orang tua kita sudah meninggal, akhirnya kita nggak bertemu. Atau orang tua kita beda rumah, akhirnya nggak banyak interaksi. Tapi sama anak kita selalu berinteraksi. Maka izin para jamaah tambah satu doa lagi ya Bapak dan Ibu untuk orang tua panjenengan. Meskipun panjenengan orang tua, panjenengan tetaplah anak. Jadi kita doakan orang tua kita, jangan hanya pakai Robbi firli warhamni, apa Pak? Loh gitu loh, saya suka ya, Masya Allah. Dek, Robbi firli warhamni itu doa apa Dek? Robbi firli warhamni wajburni, doa apa Dek? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Adik? Dek tahu? Duduk di antara dua sujud. Adik sini Dek, sini Dek. Nah sini Dek, Masya Allah. Aduh, sini, Masya Allah. Adik usianya berapa? 13. Oh, Masya Allah. Adik ke masjid nyari yang kelihatan apa nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Rahmat Allah, berkah Allah ya. Kalau ada yang kelihatan, itu adik milih yang kelihatan apa nggak kelihatan? Kalau yang kelihatannya ada gitu loh misalnya, kelihatan. Yang ada kelihatan gitu ya. Yang ada kelihatan, adik lebih milih yang mana? Yang mana Dek? Yang ini apa rahmat Allah? Rahmat? Oh, rahmat Allah Bu, Masya Allah. Ini Dek, hadiah dari Ustadz ya, Masya Allah. Sebentar, bersyukur. Katanya bapak-bapak ibu-ibu itu kalau bersyukur dia apa Ibu? Lain syakar tuh Dek. Oh Dek, ya bersyukur Dek. Bersyukur ya Allah. Kok bersyukur loh ya Allah. Adik, alhamdulillah. Bersyukur. Mana ini ya Allah. Ya. Barakallahu ya. Hadiah ya, dimanfaatkan untuk yang baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dek, bersyukur.
Dek, ini nggak seberapa ketimbangan rahmat Allah ya, tetap ke masjid ya. Ya, insya Allah penuh berkah untuk masa depan adik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini, tolong next para orang tua, tambahkan doa untuk orang tua kita. Saya pribadi ngomong gini Pak, sudah saya istiqomahkan kurang lebih hampir 10 tahun ini. Doa yang Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta alayya ini. Maka izin kami berbagi, kita anak tua yang punya orang tua, yang punya anak, tolong untuk doa orang tua ditambahkan. Saya percepat saja, lebih ke anak. Next agak lama, cepet Mas yang nggak cepet. Terus ada di apa? Terus. Saya percepatkan saja. Lebih ke anak. Terus sampai ada anak. Terus. Ya, terus sekali lagi nih. Nah, ini. Para anak muda selalulah menjadi anak. Para anak muda selalulah jadi anak. Next, angka cantik. Bapak Ibu tolong tebak, ada berapa nama nabi di ayat ini? Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Berapa nabi Pak? Nabi? Tiga. Manusia biasa? Satu. Yang namanya Imron. Menariknya ada yang unik antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, nggak ada kata Allah. Adanya hanya Nabi Ibrahim. Allah itu artinya keluarga. Untuk Nabi Adam sama Nabi Nuh nggak ada kata keluarganya. Allah memilih Adam, Nuh. Nah, untuk Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, berarti ada yang unik. Kenapa untuk Nabi Adam dan Nabi Nuh nggak pakai kata keluarga, tapi untuk Nabi Ibrahim ada keluarga? Panjenengan tahu jawaban dan kisahnya. Karena dalam sebuah kisah Nabi Adam punya anak yang melakukan tindakan maksiat, membunuh. Watlu alaihim naba abna Adam bil haqqi, dan seterusnya. Dan menariknya Nabi Nuh ingkar, ya, tidak ikut tera. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ananda, ayo naik sama ayah. Ternyata tidak mau. Intinya Nabi Adam sama Nabi Nuh dalam kitab tafsir karangan Imam Fakhrul Razi dikatakan Allah tidak mencantumkan kata keluarga karena adanya anak yang bermasalah. Tapi untuk Nabi Ibrahim kita tahu Abul Anbiya, bapaknya para nabi, mulai Nabi Ismail, Nabi Ishak, turun dari Nabi Ismail kepada Rasulullah, Nabi Ishak kepada Nabi Isa. Nasabnya, zuriatnya, keturunannya baik, maka diapresiasi oleh Allah. Namun yang menariknya, kok Imron juga dapat kata keluarga Imron. Imron bukan nabi, Imron bukan rasul. Kata dosen saya Dr. Muhammad Abul As, pakar tafsir di Al-Azhar, beliau mengatakan karena Allah ingin menunjukkan kalian hambaku, mau kalian nabi, tidak nabi, kalian punya kesempatan untuk mendidik anak dengan baik dan mendapatkan apresiasi dari Allah. Next, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak teman-teman di sini anak-anak muda, ojo leren dadi wong apik. Kenapa? Next, karena anak-anak muda kuat dengan dua hal ini. Next, yaitu syariat dan akhlak. Syariat dan akhlak. Bapak Ibu, syariat, aturan itu jangan diputus dengan akhlak. Akhlak pun jangan dipisahkan dari syariat. Kalau kita berbicara syariat, berbicara aturan di dalam Islam, yang pasti muncul adalah perbedaan, pasti itu. Maka kalau ada perbedaan, kita harus ikat dengan akhlak. Saya buktikan, Bu, kata Imam Syafi'i terkait dengan besar nafkah ini, Pak. Ini saya mengambil salah satu contoh ikhtilaf para ulama dalam konteks keluarga. Bu, yang biasa ngomong nafkahi aku lahir batin itu siapa, Pak?
istri. Ibu sebulan minta berapa nafkah, Bu? Belum tahu? Saya beritahu, Bu, ya. Menurut Imam Syafi'i, besaran nafkah itu mendasarkan kemampuan suami, Pak. Jadi besarnya nafkah kata Imam Syafi'i menurut kemampuan. Nek suami mampu 1 juta yo 1 juta, istri nerimo gak nerimo kudu nerimo Imam Syafi'i. Bu, Imam Malik punya pendapat besaran nafkah itu kata Imam Malik adalah menurut permintaan istri. Pak, ikut mazhab mana, Pak? Oh, Syafi'i, bapak-bapak. Bu, kata ibu, Pak, pokoknya aku semuanya Syafi'i kecuali nafkah. Aku ikut Malik, Pak. Loh, ini kan terjadi perbedaan mutlak dalam ilmu aturan di dalam Islam. Cuma kalau ada perbedaan ikat dengan akhlak, karena syariat diikat akhlak diikat oleh syariat. Saya buktikan, Pak. Saya nanya bapak-bapak, Pak, panjenengan sholat hanya pakai celana jojon, UT-UT. Do you know UT-UT? Yes, apa itu, Pak? Nggak pakai baju, tapi pusarnya ketutup celana karena celananya jojon diangkat. Pertanyaan saya, sholatnya sah apa tidak secara syariat? Saya cuma nanya sah apa tidak? Sah. Kenapa nggak ada yang berani mempraktekkan? Ya, akhlak dan adab kita kepada Allah hilang. Tapi secara syariat sah. Makanya syariat itu harus diikat oleh akhlak. Sama halnya akhlak juga harus diikat oleh syariat. Contoh, Pak, senyum itu akhlak apa tidak? Akhlak. Bu, tolong jawab nggih. Tahun 2021 bulan Januari kami mencoba untuk mencoba mendakwahi teman-teman. Kalau zaman dulu istilah kita, Pak, kupu-kupu malam. Tahu, Bu, kupu-kupu malam? Ya. Mulai harga 400.000 sampai 15 juta, Pak. 8 orang kita wawancarai di kamar hotel. Karena mereka nggak mau kalau nggak di situ. Singkat cerita kita wawancarai, Pak. Tapi bukan saya mewawancarai. Saya pingin sama tim saya. Jangan, Ustaz. Heboh nanti Surabaya kalau Ustadz keluar kamar hotel ketemu jamaah di hotel. Akhirnya tim saya yang masih muda, masih kuliah, sudah nikah, sudah ini kemudian wawancara. Apa jawabannya? Ustadz, senyumannya Ustadz. 4 jam Ustadz wawancara, senyumannya loh Ustadz. Bapak tadi jawab, senyuman adalah akhlak. Bu, saya nanya, senyuman perempuan ini kepada suami ibu, senyuman yang penuh berkah atau musibah? Saya nanya ke ibu-ibu, Pak, bukan bapak-bapak, ya. Ingat, akhlak diikat oleh senyuman tadi katanya akhlak, tapi senyuman itu akhlak atau bukan? Bukan, karena senyuman itu tidak diikat oleh syariat. Makanya saya ingin mengajak teman-teman anak muda, jangan lepaskan 2 hal ini. Teruslah perdalam ilmu agama, bermajelis. Tentunya yang benar dan baik. Nggak cukup masalah benar, tapi juga harus baik. Dan yang kedua, jangan hilangkan akhlak. Adik-adik, izin. Dek, kalau cium tangannya bapak gimana? Ditaruh mana? Nyium tangannya bapak. Oh, bener, Bu. Bener, dapat hadiah. Masya Allah, ini dek ya, hadiah dari Ustadz ya, hadiah ya. Barakallah. Oh, cuma cium. Mohon maaf, adik-adik, mau remaja, mas-mas, saya pun kalau nyium tangan orang tua saya, itu tolong diletakkan bibir, Pak. Zaman sekarang diletakkan mana, Pak? Nggak pipi, gini. Surabaya sudah ada sini, Pak. Probolinggo semoga tidak. Loh, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan diletakkan di bibir. Saya berikan penjelasan singkat. Mohon maaf, kalau manusia cium dengan manusia, manusia dengan sesama manusia, bapak mencium istri, pasti wilayah tubuh yang berinteraksi adalah bibir.
Tapi kalau panjenengan nyium benda mati, hidung. Coba panjenengan nyium duren, hidung apa bibir? Nyium duren pakai hidung karena mencium benda mati. Nyium buah-buahan pakai hidung, tapi panjenengan nyium pasangan, masa pakai hidung? Kalau hidung ujung kayak gini. Maksud saya, mohon maaf adik-adik, orang tua kalian adalah manusia, bukan benda mati. Letakkan di sini. Kenapa kok di bibir? Tangannya orang tua menutup bibirnya anak, karena orang tua ingin ngajarin, jaga lisanmu terhadap orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Yang boleh itu orang tua boleh ngomong ah ke anak, yang nggak boleh anak ke orang tua ngomong ah, itu nggak boleh. Loh kok boleh? Orang tua ngomong ah ke anak, hanya untuk saya boleh, Pak. Karena saya mengambil semua nama panggilan anak saya depannya ah, Pak. Yang pertama namanya Ahnaf, yang kedua Ahla, yang ketiga Ahdan, yang keempat Ahya. Jadi kalau saya manggil datang semua. Kenapa kok saya pakai itu? Karena filosofinya dari kalimat ini, Pak. Anak nggak boleh mengucapkan ah. Maka saya bilang ke anak saya, hanya orang tua yang boleh ah. Karena nama saya, anak saya. Tapi anak jangan sekali-kali ngomong ah. Karena yang paling menyakitkan dari seorang orang tua adalah ucapan anak, bukan gestur bahasa tubuh anak, lisan. Adik-adik. Yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Langsung saya tutup saja. Next terakhir. Terus telur pecah, terus. Karena tinggal 4 menit lagi. Di sini. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kenapa kok ada yang saya next kan? Belum sempat saya jelaskan. Ya mungkin takdirnya Allah suatu saat, karena ini belum selesai, belum tuntas ya. Mungkin saja suatu saat ya. Paham pesannya ya Pak, kalimatnya? Sudah pintar ya. Insya Allah memang pintar, bukan sudah pintar ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah satu doa dari Al-Qur'an. Sekarang kita tambah satu doa dari hadis. Mohon diikuti, Bapak Ibu, mohon diikuti doa yang kita baca. Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzanbahu wahsin farjahu. Singkatnya Bapak Ibu, tolong doa ini ditambahkan untuk orang tua kepada anak. Ini doanya Rasulullah kepada seorang sahabat yang pingin maksiat, pingin zina. Caranya, kalau anak lagi tidur Pak, panjenengan sholat tahajud, bangun, pegangkan tangannya panjenengan ke dadanya anak panjenengan Bu, lalu baca doa ini, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzanbahu wahsin farjahu. Ini yang dilakukan Rasulullah. Akhirnya anak muda ini dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, walam yakun yaltafitu mim ba'di syai'an, dia nggak kepikiran lagi untuk maksiat. Kenapa kok saya ambil ini? Ujian terbesar seorang anak zaman sekarang, handphone. Dan ujian terbesar dari handphone adalah pornografi. Di Surabaya saya ini sudah menemukan efek pornografi level 1 sampai level 9 Pak. Level 1 itu ya nonton pornografi itu, level 9 dengan saudara kandung. Level bawahnya dengan benda mati. Ada orang punya syahwat dengan sepatu mantan pacarnya. Bayangkan efek pornografi. Saya menemukan anak SMA itu gambar pakai tulisan tangan pensil, habis gambarnya jadi itu dibayangkan dan dia terpuaskan syahwatnya Pak. Efek pornografi. Saya di dunia pornografi di Surabaya mulai tahun 2007 sampai sekarang. Dan saya sudah menemukan la haula wala quwata illa billah. Maka izin tambahkan satu doa ini untuk anak-anak kita. Untuk adik-adik ganti kata gantinya dengan i. Allahumma tahhir qalbi waghfir dzanbi
wahsin farji. Ya Allah, bersihkan hatiku, ampuni dosaku, dan jagalah kesucian diriku. Jadi adik-adik, khususnya yang remaja, tolong tambah doanya ini. Yang terakhir, satu doa, satu ucapan sekarang. Next. Doa dari Al-Quran sudah, doa dari hadis sudah, sekarang ucapan. Next. Nah, tolong ikuti, terakhir dari saya, Bapak dan Ibu para jamaah, tolong ikuti kata-kata saya. Ya Rabbi, qad amiltu li walahum. Sekali lagi, ya Rabbi, qad amiltu li walahum. Ya Allah, aku telah melakukan semua ini, aku niatkan untukku dan untuk orang-orang yang aku sayangi. Bapak dan Ibu, ini bukan doa, tapi boleh dikatakan doa karena ini ucapan yang baik dan ini ada hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa itu? Suatu saat ada seorang ahli surga masuk ke surga. Ternyata ada orang ahli surga itu yang sedih. Dia mencari bapak ibunya nggak ada, anaknya nggak ada, pasangannya nggak ada. Nanya ahli surga ini ke malaikat, ya malaikat, di mana orang-orang yang aku sayangi? Malaikat menjawab, lam yablughu darajataka. Dia belum sampai derajatnya seperti kamu ahli surga. Bapak ibunya, orang tuanya bukan ahli surga, istrinya bukan, suaminya bukan, anaknya juga tidak termasuk. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ahli surga ini berucap seperti ucapan ini, Pak. Ya Rabbi, qad amiltu li walahum. Ya Allah, selama di dunia apapun yang aku lakukan, tidak hanya aku niatkan untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang aku sayangi. Apa yang terjadi? Allah langsung memfirmankan, wa alhiqu bihim. Kumpulkan mereka semuanya jadi satu. Next. Inilah sebuah hadis yang sebenarnya harus kita pikirkan tentang sebuah kata keluarga yang tidak hanya berkumpul di dunia. Apa kata hadis itu? Ya Rabbi qad amiltu li walahum. Hadis ini panjenengan akan temukan di surat, di tafsir Ibnu Katsir, semisal di surat yang ke-52 ayat ke-21. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Next. Surat yang ke-52 ayat yang ke-21, penutup. Next. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu surga, satu keluarga. Ada satu surga yang sudah Allah siapkan untuk satu keluarga. Bukan satu surga untuk satu anggota keluarga, bukan satu surga untuk satu anggota, satu keluarga besar. Kalau Allah sudah menyiapkan dan kita membutuhkan hal itu, tapi kita nggak mau mendapatkan hal itu, bahkan kita menjauhi, kita ini menzolimi diri kita sendiri, Pak. Allah sudah menyiapkan surga, kita suka dengan surga, kita butuh surga, punya kesempatan ke surga, punya potensi wasilah untuk ke surga, tapi kita nggak mau melakukan itu. Berarti kita menyakiti. Kayak saya haus, butuh minum, di depan sudah ada minum, dan ini sudah punya hak saya, tapi kata ombe-ombe. Berarti saya menyakiti diri saya sendiri, saya menzolimi diri saya sendiri, dan menzolimi diri itu enggak boleh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya maksud anak tua versus anak muda. Bukan versus ini selalu bertentangan, tetapi untuk mengisi satu dengan yang lainnya. Orang tua meminta anak, anak tidak meminta orang tua, tapi anak harus tetap berbakti kepada orang tuanya dengan mengikuti aturan agama dan tidak menghilangkan akhlak. Ini yang dapat saya sampaikan karena prinsip dimanapun juga, arkanul minal majlis ilmi, rukun-rukun bermajlis ilmu itu dua. Kalau tidak taswir, foto. Jadi kalau majlis nggak ada foto, nggak afdol katanya, Pak. Saya yakin nih, pasti nanti ada yang minta foto sama saya ya.
Yang kedua, setelah kajian pasti ada sajian. Mencium sesuatu saya ini. Menunya apa itu? Ini yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. 1 surat ke-46 ayat yang ke-15, tolong ditambahkan dalam doanya. Yang kedua, doa dari Rasulullah, Allahumma tahhir qalbahu waghfir danbahu waqsil farjahu. Dan yang ketiga, ya Rabbi qad amiltu li walahum. Ya Rabbi qad amiltu li walahum. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah, pas tepat 1 jam dan materi disampaikan. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, jamaah